Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Diah Rahman Kuswartanti, MPSI Psikolog, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Klinis. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Alfiah Hawaria dengan NPM 214111042, kelas PS 6B. Di sini saya akan mempresentasikan poster mengenai variabel penelitian yang saya ambil. Nah, tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Kapita Selekta ini. Nah, di sini itu saya akan mengambil judul yaitu Fear of Intimacy pada masa dewasa awal yang mengalami broken home, di mana fear of intimacy atau ketakutan pada hubungan yang lebih intim ini itu seringkali terjadi pada masa dewasa awal yang mengalami broken home atau perceraian dari kedua orang tuanya. Nah, mengapa saya mengambil judul Fear of Intimacy pada masa dewasa awal yang mengalami broken home ini? Sebelumnya saya akan membahas dulu mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar saya maupun berita yang telah saya dapatkan. Baik, langsung saja pada fenomenanya. Di sini terdapat fenomena hasil dari wawancara dari lingkungan sekitar saya. Nah, di sini tuh saya mendapatkan hasil informasi yang terdapat bahwa masa dewasa awal ini tuh yang mengalami broken home memiliki sebuah ketakutan, kekhawatiran, bahkan trauma untuk memulai sebuah hubungan yang lebih intim dengan lawan jenis atau untuk memulai sebuah hubungan yang lebih serius dengan lawan jenisnya itu karena individu tersebut sempat melihat kedua orang tuanya yang sedang bertengkar, dan bertengkarnya itu bisa sekedar kekerasan fisik, bertengkar secara fisik maupun bertengkar secara verbal. Namun di sini tuh dari informasi yang saya dapatkan, individu tersebut melihat orang tuanya itu sangat sering mengalami bertengkar secara verbal. Nah, mereka tuh bertengkar, dari informasi yang saya dapatkan itu karena terdapat keegoisan dari orang tua tersebut, sehingga di sini individu tersebut tuh merasakan tidak adanya peran orang tua karena orang tua tersebut mementingkan egonya sendiri dan bertengkar dengan satu sama lain. Nah, dimana pada dewasa awal ini tuh seharusnya pada tahap perkembangannya itu bisa menikah atau bisa memiliki hubungan yang lebih serius dengan lawan jenisnya. Namun pada individu yang mengalami broken home, dari hasil informasi yang saya dapatkan ini malah takut akan hal tersebut. Bahkan ketika dia mencoba untuk memiliki hubungan dengan lawan jenis, seringkali individu tersebut itu merasakan banyak ketakutan seperti ketakutan karena orang tuanya pernah mendapatkan kekerasan secara verbal maupun fisik dari satu sama lain. Kemudian individu tersebut melihat bahwa dari orang tuanya itu tidak memiliki komunikasi yang baik. Oke, selanjutnya di sini itu saya mendapatkan sebuah berita sebagai pendukung fenomena yang telah saya dapatkan. Nah, di sini itu saya mendapatkan berita dari sebuah artikel berjudul "Ngerasa Sangat Tidak Dihargai Sebagai Anak, Pedih Merasakan Trauma Mendalam Akibat Perceraian Orang Tua,
Rafael Tan mengaku takut untuk menikah. Nah, dari berita yang telah saya dapatkan ini mendapatkan sebuah fenomena bahwa Rafael Tan ini sebagai anak mengaku merasakan adanya trauma, kemudian mengaku adanya rasa tidak dihargai sebagai anak. Nah, di sini itu fenomenanya itu ketika orang tuanya bercerai, dan sebelum bercerai itu kedua orang tuanya bertengkar, dan menurut Rafael Tan ini dengan kedua orang tuanya bertengkar hingga memutuskan untuk bercerai, Rafael Tan ini tuh mengaku orang tuanya lebih mementingkan egonya gitu, sehingga Rafael Tan dan adiknya ini tuh merasa mereka itu sebagai korban dari atas perceraian kedua orang tuanya. Di balik perceraian orang tuanya ini, Rafael Tan ini mengakui adanya rasa trauma. Namun rasa trauma ini tuh ya Rafael akui itu sedikit banyaknya itu dapat mempengaruhi pola pikirnya yang sekarang, karena melihat atau berkaca dari orang tuanya yang bercerai gitu. Namun Rafael Tan ini tuh mengambil sisi positifnya, katanya itu karena orang tuanya bercerai, positif yang diambil dari Rafael Tan ini tuh dia tidak mau memiliki hubungan yang selanjutnya dan berakhir bercerai seperti itu. Nah, mungkin fenomena dari berita yang didapatkan seperti itu. Selanjutnya di sini ada teori. Nah, teori yang saya gunakan pada penelitian ini yang didapatkan dari kebanyakan jurnal ini saya mendapatkan dari Descanter dan Talent pada tahun 1991 yang berbunyi fear of intimacy atau rasa takut akan keintiman ini tuh didefinisikan sebagai kapasitas terhambat dari seorang individu yang disebabkan oleh adanya ketakutan untuk bertukar pikiran, bertukar perasaan dengan individu lain yang sangat berharga. Nah, kemudian ada juga teori dari Sobral dan Costa tahun 2015 berbunyi fear of intimacy ini merupakan keterbatasan kemampuan individu untuk bertukar pikiran, perasaan pribadi, dan kebergantungan kepada orang lain yang dihargai karena kecemasan. Nah, jadi fear of intimacy atau ketakutan akan keintiman ini tuh merupakan sebuah keterbatasan atau kesulitan individu untuk bertukar pikiran, kemudian bertukar perasaan, kemudian kebergantungan individu tersebut pada orang lain atau yang dihargai oleh individu tersebut karena adanya rasa ketakutan atau bahkan kecemasan. Nah, kenapa saya mengambil teori dari Descanter dan Talent ini? Karena dari kebanyakan jurnal yang saya baca dan dari jurnal yang saya temui ini kebanyakan menggunakan teori dari Descanter dan Talent. Namun terdapat beberapa jurnal yang saya baca juga menggunakan teori dari Sobral dan Costa ini. Dan terdapat jurnal juga yang menggunakan teori dari Descanter dan Talent dan Sobral dan Costa. Jadi menggunakan kedua teori tersebut. Namun saya sempat membaca jurnal, mereview jurnal yang menggunakan teori dari Harper dan Wallace pada tahun 2007 yang berbunyi takut akan keintiman ini tuh dikaitkan dengan pembungkaman diri dalam hubungan intim. Jadi berbunyi takut akan keintiman dapat dikaitkan dengan pembungkaman diri dalam hubungan intim, kemudian penindasan pengaruh dan penarikan diri dari pergaulan. Nah, untuk teorinya dari Harper dan Wallace itu saya hanya menemukan beberapa
jurnal penelitian, dan selebihnya itu menggunakan dari Descanter dan Talon dan Sobral dan Costa. Nah, sebelumnya di sini tuh saya mendapatkan metode penelitian dari jurnal-jurnal yang saya dapatkan ini. Terdapat sebuah jurnal yang menggunakan metode kualitatif, kemudian juga terdapat jurnal menggunakan kuasi eksperimen, dan juga terdapat jurnal yang saya baca itu menggunakan metode eksperimen, dan kebanyakan dari jurnal yang saya baca ini menggunakan metode kuantitatif. Nah, kemudian untuk partisipannya di sini itu terdapat partisipan yang menggunakan dewasa awal, kemudian partisipan sebagai mahasiswa, kemudian juga partisipan yang pernah atau sedang mendapat perlakuan KDRT, kemudian terdapat partisipan yang sedang memiliki hubungan heteroseksual, dan juga terdapat partisipan yang memiliki hubungan gay atau lesbian. Baik, untuk urgensi dari dilakukannya penelitian ini yaitu ketika terdapat tahap perkembangan pada masa dewasa awal yang menurut Erik Erikson ini seharusnya tugas pada perkembangan masa dewasa awal ini bisa untuk menjalin hubungan intim yang dapat diwujudkan melalui komitmen terhadap suatu hubungan dengan orang lain, baik dalam hubungan pacaran maupun hubungan menikah. Nah, dari pernyataan Erikson itu didapat bahwa seharusnya masa dewasa awal ini tuh sudah bisa menjalin sebuah hubungan dengan lawan jenis. Namun pada fenomena yang didapat terdapat dewasa awal yang mengalami broken home ini malah memiliki ketakutan dan kekhawatiran akan memiliki sebuah hubungan dengan lawan jenis atau memiliki hubungan yang lebih intim dengan lawan jenis, karena mereka itu berkaca dari orang tua yang pernah melakukan pertengkaran yang hingga akhirnya bercerai karena dari pertengkaran orang tuanya ini tuh awalnya mungkin karena mementingkan egonya yang berakibatkan anaknya ini sebagai korban dari perceraian orang tua, sehingga dari sebuah perceraian tersebut anaknya ini merasa tidak mendapatkan peran yang seharusnya yang didapatkan dari orang tua. Malah orang tua ini sibuk dengan kehidupannya masing-masing, dan anak malah diabaikan begitu saja. Mungkin sekian hasil paparan review jurnal yang telah disajikan melalui poster. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.